Luo, Luo. Luo, Luo. Kamu datang sendiri untuk pemeriksaan kehamilan. Mana suamimu? Shixiong, Yanqing, dia terlalu sibuk bekerja. Sibuk? Menurutku dia sibuk selingkuh. Shixiong, apa yang kamu bicarakan? Presiden Xiao temui wanita cantik di malam hari. Istri yang setia akan dicampakkan. Luo, Luo, jangan panik dulu. Aku temani kamu ke Xiao Group untuk melihat. Tanyakan dengan jelas. Kakak Yanqing, bayi yang dikandung Su Luo Luo bukan anakmu. Pemimpin, Xiao. Aku bilang sekali lagi, jangan hina Luo Luo. Lihatlah, Kakak Yanqing, saat kamu tidak di rumah, Su Luo Luo selingkuh di belakangmu. Kakak Yanqing, hanya aku yang padamu setulus hati. Su Luo Luo, apakah kamu benar-benar mengkhianatiku? Kau ini, Xiao Yanqing, kau benar-benar selingkuh saat Luo Luo hamil. Kau ini laki-laki macam apa? Aku selingkuh. Kau punya hak apa untuk menuduhku? Kakak Yanqing, pasangan mesum ini masih ingin memutarbalikkan fakta. Sungguh lucu. Kau? Shixiong, jangan pukul dia. Xiao Yanqing, ayo, kita bercerai. Su Luo Luo, 3 tahun pernikahan kau putuskan begitu saja. Ternyata kau benar-benar mengkhianatiku. Baiklah. Kau seharian bergaul dengan pria liar di luar. Pasti anak di perutmu itu bukan darah dagingku. Xiao Yanqing, kau padaku benar-benar tidak punya sedikit pun kepercayaan. Kalau begitu, Mulai sekarang anak ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Bukan. Baik. Baik. Wanita ini, melihatnya saja, aku sudah merasa jijik. Kak Yanqing, tunggu aku. Su Luo Luo, matilah kau. Anakku, tolong anakku. Kak Yanqing, anak di perutnya pasti. Jangan pedulikan dia. Ayo, kita pergi. Anakku, tolong anakku. Bawa dia ke rumah sakit, jangan sampai mati di kantorku. Aku cici. Tarik napas dalam-dalam. Luo Luo, tarik napas. Dorong. Luo Luo, dorong. Tarik napas dalam-dalam. Luo Luo, tarik napas. Luo Luo. kepalanya sudah keluar. Kakak laki-lakinya sudah keluar. Dokter Lu, tidak baik. Bayi kembar laki-laki tidak bernapas. Kecilkan suara, biar saya lihat anaknya. Luo Luo, kamu melahirkan anak laki-laki. Lihat betapa lucunya. Xiao Yanqing pasti akan berubah pikiran setelah melihatnya. Shixiao, jangan. Katakan saja padanya bahwa aku dan bayi ini mati. Meninggal di atas meja operasi. Kumohon. Perhatian semua, Xiao Xiao kembali ke tanah air. Bersiap untuk menyambut. Selamat datang kembali, Xiao Xiao. CEO Xiao, dokter ajaib nomor 1 di dark web, Subang Xian, telah ditemukan. Detektif Liu bilang,
Subang Xian sekarang berada di rumah sakit Lu. Dia bilang Subang Xian mirip dengan mendiang istri. Ada sedikit kemiripan. Dulu aku salah paham terhadap Luo Luo. Jika saja. 5 tahun yang lalu. Dokter. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu anak durhaka. Semua ini gara-gara kamu yang membunuh Luo Luo dan anak itu. Ayah, yang dia kandung bukan anakku. Dia selingkuh dariku. Kamu Memang pantas mati. apakah anak itu benar-benar mati? Bolehkah aku memeluknya? Tidak mati. Syukurlah. Yan King, cepat lihat anakmu. Belum tentu ini anakku. Bicaralah setelah tes DNA selesai. Bos Xiao, meskipun istri Anda meninggal di meja operasi tahun itu, jenazahnya menghilang. Anda pikir, mungkinkah dia menyembunyikan identitas dan berubah menjadi Subang Xian? Luo, Xiao Yanqing sedang mencari-cari di mana-mana. Dokter ajaib nomor 1 di dark web. Hati-hati. Kalau dia menemukanmu. Tenang saja, Kak. Aku sudah bersembunyi selama 5 tahun. Belum ketahuan. Dengan otak babi Xiao Yanqing itu, mana mungkin dia bisa menemukanku. Mulut sialku ini. Direktur Xiao, itu dia. Dokter ajaib nomor 1 di dark web, Subang Xian. Kau benar-benar sulit ditemukan. Aku bukan Subang Xian. Kau salah orang. Kau salah orang. Benar-benar salah orang. Jangan lari. Berdiri. Presiden, Direktur. Pelan-pelan. Lari apa? Lari apa? Lari apa sih? Presiden, Direktur. Hujan. Saya ambil payung. Mama. Papa. Pergi main. Jangan pura-pura. Aku beri kau 5 juta. Tolong selamatkan seseorang. Jangan-jangan untuk cinta pertamamu yang lemah dan sakit-sakitan itu. Aku bilang, kau benar-benar salah orang. Mama. Xiao Chen, bukannya kau di tempat paman Lu? Kenapa kau keluar sendiri? Lele, jangan lari-lari. Kau mau apa? Kembalikan anakku. Iya, anakku. Kau. Kamu ngapain? Pak Xiao, lihatlah tabib Su ini. Dia memakai kacamata hitam. Baru saja dia hampir berjalan ke dalam taman bunga. Sekarang dia salah mengenali si bocah. Sepertinya dia buta. Apakah orang buta ini bisa diandalkan untuk mengobati penyakit? Rupanya dia buta. Aku akan memaafkan penghinaanmu terhadapku. Aku bisa memberikanmu uang muka 1 juta dulu. Setelah berhasil, aku akan memberimu 10 juta lagi. Kamu yang buta. Sudah aku bilang aku bukan Subang Xian. Aku tidak bisa menyelamatkan. Oke. Jika kamu berubah pikiran, bisa hubungi asisten Shu. Hei, kamu pikir dengan uangmu bisa merebut anak orang lain? Xiao Chen, Xiao Chen. Hei, percaya, tidak aku akan lapor polisi.
Baik, CEO Xiao, Tabib Su, sudah setuju. Sudah kuduga, tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sialan Xiao Yanjing, kalau bukan karena kamu merebut Xiao Chen, keluarga Xiao yang sialan ini, aku tidak akan kembali. Apalagi mengobati He-Man, orang itu. Orang tua bangka sialan selalu menghalangi Yanjing menikahiku. Hari ini, aku akan ambil nyawamu. He-Man, kamu ngapain di sini? Yanjing, aku datang melihat Paman Xiao. Wanita ini siapa? Ini tabib yang kuminta untuk mengobati ayahku. Jika dia berhasil menyembuhkan orang tua bangka itu, Maka kesempatanku menjadi Nyonya Xiao akan semakin kecil. Tidak boleh. oh, ternyata untuk mengobati Paman Xiao. Tabib Su, sudah masuk ke dalam rumah, kamu masih memakai kacamata, Aku rasa seperti ini cukup baik. berlagak misterius. Jangan-jangan ini benar-benar Sululu. Sudah aku bilang, jangan dipetik. Kamu malah nekat, minggir. Biar aku lihat pasiennya. Ini jelek sekali ya. Ternyata dia bukan Sululu. Ini resep obat tradisional Tiongkok. Minum dulu satu rangkaian terapi. Kakak Yanjing, bagaimana kalau aku saja yang pergi? Kakak Yanjing, obatnya sudah siap. Biar aku saja. Oh, 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 oh. Cepat lihat, ada racun di obat ini. Tabib Su, bagaimana penjelasanmu? Kakak Yanjing, lihatlah wajah buruk rupanya ini. Dia bahkan meracuni Paman Xiao. Menurutku dia sama sekali bukan. Habib, nomor 1 dari Dark Web. Xiao Yanjing, kau tidak mungkin benar-benar benar sampai percaya perkataan wanita ini, kan? Kalau aku benar-benar ingin meracuni, aku pasti bisa melakukannya tanpa jejak. Bukankah kamu selalu meragukan identitasku sebagai tabib? Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini dan lihat baik-baik. Ayah. Xiao Chen, Xiao Chen, kemarilah, Xiao Chen. Bahkan mama pun tidak kamu kenali. Mama. Pelankan suaramu. Mama akan membawamu pergi dari sarang serigala ini. Ayo pergi. Bagaimana bisa kamu lupa menjemput Xiao Chen dari tempat dokter He? Kenapa ada 2 Xiao Chen?
Mari masuk dulu untuk bicara. Jadi, dulu aku melahirkan sepasang anak kembar. Adiknya lahir tanpa napas. Tapi begitu keluar dari ruang operasi, dia hidup kembali. Dan kebetulan ditemukan oleh keluarga Xiao. Ya. Luo, kalau Xiao Yanqing tahu kamu punya 2 anak, dia pasti tidak akan tinggal diam. Bagaimana kalau dia memperebutkan hak asuh darimu? Sebagai ibu tunggal, dengan apa kamu bisa melawan CEO Xiao yang kaya dan berkuasa? Kecuali kamu bisa membuktikan lingkungan keluargamu lebih cocok untuk pertumbuhan anak. Luo, mari kita menikah. Beri kedua anak ini sebuah keluarga yang utuh. Shixiang, kamu. Luo, selama bertahun-tahun, masihkah kamu tidak mengerti perasaanku? Subang Sian, keluar sekarang. Suluo-luo, ternyata kamu. Kamu ternyata tidak mati. Kamu salah orang. Kamu salah orang. Xiao-chen. Direktur Xiao, masuk ke rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum, kan? Lu Shengqing. Kalian berdua berani berbuat mesum di sini di depan anak? Jangan asal bicara. Kamu sendiri yang mesum, lalu mengira orang lain. Sama kotor sepertimu. Sekarang, kamu mau mengaku. Maksudku kenapa kamu mencuri anakku dan sangat mengenal keluarga Xiao? Kamu tahu cara menghindari titik buta kamera. Bukan urusanmu. Kembalikan anakku. Pergi. Mama. Kamu jelas-jelas tidak mati. Tapi selama 5 tahun ini kamu tidak pernah peduli padaku dan Lele. Lepaskan aku, jangan ganggu Mama. Jangan ganggu aku. Diam. Kamu tidak punya mama. Kalau kamu terus-terusan berteriak, percaya tidak aku akan membunuh. Xiaochen, jangan takut. Mama tidak akan membiarkan kamu diambil. Mama, aku mau Mama. Kamu tidak pantas menjadi mama Lele. Aku mau Mama. Xiaochen, kalau kamu marah, serang saja aku. Jangan sakiti Xiaochen. Papa Lele, ada di sini. Jangan menangis lagi, ya. Oh, bukan papaku. Lele. Mama, aku mau Mama. Direktur Xiao. Lele, kamu tidak punya mama. Kenapa sih bocah kecil itu hari ini seperti orang lain? Lele, kamu tidak punya mama. Kamu tidak punya mama. Yanqing, biar aku yang menenangkan Lele. Mama, aku mau Mama. Mama, aku mau Mama. Kamu pulang dulu saja. Yanqing, aku. Pulang. Baik. Sekarang aku akan menjemput mama. Dan membawanya ke sini. Oke? Sialan Lele. Dengan begini, bagaimana aku bisa menjadi Nyonya Xiao? Kalau begitu, ibu dan anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Asisten Su. Panggil Sulolo ke sini. Bos Xiao, aku tahu. Anda pasti tidak melupakan istri Anda. Diam. Kalau bukan karena Lele, seumur hidup, aku tidak ingin melihatnya sekalipun. Cepat pergi. Lulu, kamu benar-benar akan pergi ke keluarga Xiao. Hati-hati, dia mungkin menjebakmu. Shixiao, aku harus pergi membawa Xiaochen kembali. Aku terima tawaranmu. Setelah Xiaochen kembali, aku akan cari pengacara untuk menggugat Xiao Yanqing untuk memperjuangkan hak asuh. Mari kita menikah dengan perjanjian. Hanya sayangnya kamu yang harus berkorban. Lulu, untukmu, aku bisa melakukan apa saja. Xiao Yanqing, kali ini
Aku akan membuatmu merasakan rasa kehilangan orang yang paling kamu cintai. Meskipun aku sudah mencuri lele kembali, tapi Xiao Chen malah direbut lagi oleh Xiao Yanjing. Dasar Xiao Yanjing yang menyebalkan. Su Luo, kamu ternyata benar-benar tidak mati. Orang sepertimu saja tidak mati? Pasti aku akan hidup lebih lama darimu. Kalau begitu, sekarang kamu sudah bisa mati. Lepaskan aku. Jangan banyak omong bahwa aku kabur atau aku bunuh kamu. Kamu, apa yang kamu berikan pada aku? Obat ini namanya rumput pencabut nyawa 7 hari. Jika dalam 7 hari kamu tidak mendapatkan menawannya, usus dan perutmu akan membusuk hingga mati. Kau pikir aku akan percaya kata-katamu? Kalau tidak percaya ya sudah. Adi sakit. Berhenti. Aku bantu saja ya. Ayo, pergi. Su Luo. Sekarang bisakah kau memberiku penawarnya? Hanya obat pencuci perut saja sudah membuatmu ketakutan. Hime, kamu memang mudah ditipu. Su Luo, kau mempermainkanku. Ayo pergi. Xiao Chen. Tuan kecil! Tuan kecil! Xiao Chen! Su Luo, wanita jahat. Hewan buas saja tidak memakan anaknya. Kau bahkan lebih buruk. Itu Iman yang mendorongnya. Kau tidak percaya padaku. Kita bisa tunggu Lele sadar. Masih membela diri? Asisten Su bilang, hanya ada kamu dan Lele di tempat kejadian. Jika ada sedikit saja yang terjadi pada Lele, aku akan kuburkan kau bersamanya. Berapa kali lagi kau akan menyakiti Luo? Dokter, bagaimana kondisi Lele? Tenang saja, Tuan Xiao. Tuan kecil baik-baik saja. Baik. Asisten Su. Suruh Hanita itu menandatangani kontrak. Baik. Nona Su, menyerahlah. Anda tidak akan bisa menang melawan CEO Xiao. Lepaskan hak asuh Ana. Xiao Yanqing, kamu bermimpi. Kalau berani, bunuh saja aku. Membunuhmu? Aku malah takut tanganku kotor. Bukannya kamu suka uang? Di kartu ini ada 50 juta. Tanda tangani kontrak ini. Uangnya jadi milikmu. Ambil uangnya dan menjauhlah dari Lele. Aku tidak akan memberi kamu kesempatan kedua untuk menyakiti Lele. Kamu pikir punya uang itu hebat ya? Kamu seenaknya memukul Luo. Aku sangat curiga. Kamu punya kecenderungan kekerasan. Siapa tahu kamu menganiaya anak. Urusanku dengan Luo, bukan urusanmu. Tentu saja aku harus lulus. Aku beritahu kamu. Aku sebentar lagi akan menikah dengan Luo nanti. Kita bertemu di pengadilan. Lihat saja, apakah hakim akan memberikan anak kepada kamu si gila kekerasan atau kepada aku dan Luo dalam keluarga yang bahagia. Su Luo, kamu cari mati. Halo? Kamu baik-baik saja? Oke, tahu. Su Luo, kamu pikir di pengadilan kamu bisa menang melawanku? Kamu patut bersyukur. Kamu sendiri masih punya nilai guna. Kamu satu-satunya orang di dunia yang bisa menyembuhkan ayahku. Kalau bisa sembuhkan, kamu masih bisa punya kesempatan mengunjungi anak. Tapi kalau kamu berani main-main, aku akan buat kamu ikut mati bersama ayahku. Aku akan kuburkan kau bersama ayahku. Tidak baik, Paman Xiao. Nona Su, apa yang terjadi? Paman Xiao. Direktur Xiao. Direktur Xiao, itu Dr. Su. Dia yang membunuh Direktur Xiao. Su Luo, apa yang terjadi? Ayahku datang dalam keadaan baik-baik saja.
Apapun dendamu, serang saja aku. Jangan sentuh ayahku dan anakku. Saat aku masuk ruang operasi, detak jantung Paman Xiao sudah berhenti. Aku curiga dia sudah meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak percaya, silakan panggil dokter forensik untuk otopsi. Xiao Yanqing, lepaskan Luo. Luo, kau membunuh ayahku dan masih ingin menghina jasadnya? Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Stand aku, Xiao Yanqing. Luo. Kau mau membawaku kemana? Apakah dia sudah mengakui kesalahannya? Tidak. Tidak tahu menyesal. Direktur Xiao, Nona Su sudah dikurung selama 2 hari. Dia tampaknya sakit. Apakah perlu memanggil dokter untuknya? Biarkan dia mati sakit saja. Tunggu. Panggil dokterku ke sini. Baik. Yanqi, kenapa kamu begitu baik padanya? Kamu belum tahu kan? Setelah berpura-pura mati, dia mengkhianatimu dan melahirkan anak dengan pria lain. Satu, Apa maksudnya? lihat sendiri. Terakhir kali kamu juga membawa foto yang persis sama. Bilang Lele bukan anakku. Lalu bagaimana? Sekarang kamu ulangi lagi. Kamu anggap aku bodoh ya? Kakak Yanqing, kali ini benar. Bawa Luo ke sini. Lele cepat kembali. Lama dalam bahaya. Luo. Siapa pria ini? Jangan-jangan lagi-lagi kakak seniormu itu. Ini adalah foto kenangan ulang tahun aku dan kakak senior bersama Xiao Chen. Kenapa dia punya? Pantas saja selama 5 tahun ini kamu tak pernah peduli pada Lele. Rupanya di luar, kamu masih memelihara. Xiao Yanqing, dulu aku melahirkan anak kembar. Dia juga anakmu. Yanqing, jangan percaya dia. Laporan DNA menunjukkan kamu dan anak itu tidak ada hubungan darah sama sekali. Luo. Aku baru saja sebentar percaya kebohonganmu. Kamu masih mau membuatku jadi suami yang dicurangi. Ya, ku beritahu, tidak semua orang bisa menjadi anak Xiao Yanqing. Mana ayahnya yang pengecut itu? Telepon dia untuk datang ke sini. Telepon! Sekarang! Jangan pukul Mama. Lele, kamu anggap dia mamamu. Dia tidak cuma punya kamu satu anak. Tahu? Katakan padaku. Yang satunya di mana? Percaya tidak, aku akan habisi dia. Ayah. Tadi kamu kan masih sombong. Ayo lanjutkan makiku. Aku? Apa yang baru saja aku ucapkan? Ternyata aku sendiri yang pengecut. Aku bahkan memanggil anakku sendiri. Oh iya, kamu adalah Lele. Kalau kamu, namamu. Namaku Xiao Chen. Aku kakaknya. Oh, turun main yuk. Bawa dia turun. Himan, kamu mau pergi kemana? Ini kedua kalinya. Kamu menipuku. Aku tidak punya Kak Yanqing. Laporan DNA ini memang tertulis seperti ini. Masih berbohong, tes DNA Lele. Aku yang lakukan sendiri. Xiao Chen dan Lele tampak sama persis. Dia adalah anakku. Kamu pikir aku mudah dibodohi? Bisa dimain-mainkan dalam genggamanmu? Perbuatan buruknya jauh lebih banyak. Xiao Chen juga didorong. Luo, aku? Kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kak Yanqing, kamu salah paham Kak Yanqing. Bukan aku. Iya benar Lu Shengjing yang memaksaku. Laporan ini juga dia yang berikan padaku. Kamu bohong. Mana mungkin kakak seperguruanku? Luo, bagaimana kalau begini?
Bukankah kamu bilang kalau Heman dibebaskan? Dalangnya pasti akan menghubunginya. Sudah 1 jam, orangnya belum datang. Buru-buru apa? Datang? Orang ini jelas bukan kakak seperguruanku. Bagaimana urusannya? Paman Xiao sudah meninggal. Bagus sekali. Orang tua itu akhirnya mati juga. Tapi Dr. Lu, Xiao Yanjing, sudah menemukan anak kembar Su Luoluo. Kapan dia mengetahuinya? Beberapa jam yang lalu. Begitu keluar, aku langsung menghubungimu. Bodoh. Lu Shengjing, memangkah? Kakak, kau sangat mengecewakanku. Lulu, kalian berdua dengan Direktur Xiao ini? Himan sudah memberitahuku tentang persekongkolan kalian. Apa kau masih berpura? Direktur Xiao, aku benar-benar tidak mengerti maksudmu. Lulu, aku sudah mengenalmu bertahun-tahun. Apakah kau tidak percaya padaku? Cukup. Xiao Yanjing, masalahnya belum diselidiki dengan jelas. Direktur Xiao, ayahmu kubunuh. Aku akan membunuhmu. Xiao Yanjing, semua ini kulakukan. Tapi apa? Tanpa bukti, apakah Luoluo akan percaya padamu? Bisakah kau menandingi orang mati? Kakak senior, tahanlah. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit, Lu. Dokter, maaf, kami sudah berusaha semuanya. Direktur Lu masih begitu muda, tapi Luo. Kamulah yang membunuh kakak senior. Bukan aku. Bukan kamu? Masa iya dia menusuk dirinya sendiri? Ya, dia sengaja mati untuk memecah belah kita. Kamu lupa dia juga bersekongkol dengan Heman. Sekarang ini hanya kata-katamu sendiri. Dia sudah mati. Kamu bisa bilang apa saja. Xiao Yanjing, tunggulah. Aku pasti akan membalas dendam untuk kakak seniorku. Nona Su, aku ingin membicarakan kerjasama denganmu. Siapa kamu? Itu tidak penting. Bukankah kamu ingin membalas dendam untuk kakak seniormu? Kamu sembunyi-sembunyi. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Tampaknya kedudukan kakak seniormu di hatimu belum cukup ya. Bagaimana kalau ditambah seorang anak? Apa maksudmu? Kamu menculik Xiao Chen? Jika kamu ingin anak ini selamat, sebaiknya lakukan seperti yang kukatakan. Aku menunggumu di gedung terbengkalai Heksi. Xiao Chen! Nona Su, cepat sekali kamu datang. Kamu siapa sebenarnya? Mengapa menculik anakku? Sampai sekarang kamu belum mengenali suaraku. Luo. Kakak senior, kamu tidak mati. Mengapa kamu menculik anakku? Tidak menyangka, kan Luo? Salahkan saja Xiao Yanjing. Apa hubungannya denganku? Kamu menculik anakku, lalu menyalahkanku. Dia, bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Luo, kamu lupa. Aku pernah cerita padamu. Ibuku pernah permainkan perasaannya. Baru tahu setelah melahirkanku. Pria itu tidak hanya sudah menikah, tapi juga punya anak. Ibuku berusaha keras mempertahankannya, tapi sia-sia. Coba tebak, apa arti namaku? Sengking, ibuku seumur hidup. Ingin aku mengalahkan Xiao Yanjing. Maksudmu ayahmu adalah Paman Xiao? Diam. Jangan sebut nama itu. Aku jijik. Ayah dan ibuku sangat mesra. Aku tidak inginkan kamu menghina ayahku seperti ini. Sungguh mesra sekali. Orang tua itu sudah mati. Aku tidak peduli. Yang ingin kulihat adalah apakah perasaan kalian berdua cukup kuat diuji.
Luo, mengingat hubungan kita sebagai kakak adik seperguruan, bunuh dia, dan aku akan mengampuni nyawa anak. Luo, bunuh aku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku tidak bisa. Ayo, lakukan. Kalau kamu tidak berani membunuh. Menusuk diri sendiri pasti bisa, kan? Luo, jangan dengarkan dia. Lakukan saja. Xiao Yanqing, melihat orang yang kamu cintai mati di depan matamu, Itu juga sangat menarik, bukan? Bunuh aku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Luo, ayo lakukan. Aku hitung sampai 3. 3, 2, 1. Luo. Luo, seru sekali. Luo, aku akan segera kirim Xiao Chen untuk menemanimu. Cepat bawa ke rumah sakit. Pak Xiao, para pengawal telah menangkap Nona He di gedung yang terbengkalai. Saya curiga dia bekerja sama dengan Dr. Lu. Yanqing, semua ini adalah Dokter Lu yang menyuruhku melakukannya. Tangkap dia, jangan tangkap aku. Nona He, Dr. Lu sudah diceploskan ke dalam. Jika kamu tidak ingin masuk penjara, lebih baik jujur saja. Ceritakan semua hal. Tidak terpuji yang telah kamu lakukan. Aku akan bicara semuanya Dokter Lu yang memaksaku melakukannya. Dia juga menyuruhku meracuni Paman Xiao, lalu mencari kesempatan membunuh Lele dan menyalahkan Luo agar kalian saling curiga. Dia juga menyuruhku memalsukan laporan DNA agar kalian semua mengira Xiao Chen adalah, lalu mencari kesempatan untuk menculiknya. Dia juga ingin seluruh keluargamu masuk neraka. Semoga seluruh keluargamu masuk neraka. Yanqing, dia ingin membuatmu kehilangan istri dan anak, menghancurkan keluargamu, dan mati dengan tragis. Luo, maafkan aku. Aku salah paham tentangmu. Mengingat aku pernah menyelamatkanmu, lepaskan aku. Bolehkah? Melepaskanmu. Asisten Shu. Telepon polisi? Jangan! Yanqing! Luo, ini semua salahku. Asalkan kamu bisa bangun, pukul, atau marahi aku terserah. Bolehkah? Kumohon, jangan tinggalkan aku sendirian. Luo, kamu sadar? Kamu siapa? Dokter, bagaimana keadaannya? Saat Nona Su dibawa ke sini, dia mengalami henti jantung. Sekarang meski sudah diselamatkan, tapi otaknya sempat kekurangan oksigen, kemungkinan mengalami efek samping amnesia. Masih ingat sesuatu? Sulit dikatakan, tergantung orangnya. Keluarga bisa sering membawanya ke tempat-tempat yang familiar untuk mengingat-ingat. Baik. Besok, aku akan membawamu ke sekolah. Luo, hari ini kita telah mengunjungi semua tempat yang kita lewati bersama, dari SD sampai kuliah. Apa kamu ingat sesuatu? Tidak. Entah mengapa, di semua tempat yang kamu bawa aku ini,
Aku sama sekali tidak merasa senang. Dada terasa sesak. Mungkin kenangan masa lalu tidak cukup indah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ternyata kamu tidak begitu mencintaiku. Luo. Aku akui dulu. Aku yang salah. Aku brengsek. Aku binatang. Tapi, dalam perjalanan hubungan kita kemudian, aku sadar. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Suluo-luo, kamu ternyata tidak mati. Suluo, matilah kau. Lepaskan aku. Xiao Yanjing. Luo. Xiao Yanjing. Xiao Yanjing. Yanjing. Yanjing, kamu sudah terbaring selama 1 bulan. Aku saja sudah ingat kembali. Kenapa kamu belum juga bangun? Aku sudah memaafkanmu. Asalkan kamu bangun. Apa saja boleh. Itu katamu sendiri. Jangan sampai kamu mengingkarinya. Apa kamu sudah bangun sejak tadi? Jangan pukul. Lukanya bisa terbuka lagi. Saat Xiao Chen dan Lele datang pagi tadi, aku sudah bangun. Aku bahkan tidak langsung melihatmu. Oh ya? Di mana anak-anak? Asisten Su yang mengurus mereka. Jangan pikirkan anak-anak dulu. Luo. Beri aku satu kesempatan lagi untuk melindungimu ya. Somewhere